Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah hari ini. Nah, hari ini kita mau bersuka cita ya loh Selili. Betul kita sekali. mau bersemangat, mau beribadah kepada Tuhan. Tentunya dengan sungguh-sungguh juga ya, tidak main-main. Nah, hari ini karena kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Sambil bangkit berdiri, pakai gerakan ya. Yuk kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Ya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Ya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah anak-anak, kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berikan hati kami sukacita untuk memuji Tuhan. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat, masih bersuka cita. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan lagi. Happy ya. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
sebagai anak-anak Tuhan tentunya disayang oleh Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak hanya sayang kepada kita saja. Tuhan juga sayang kepada papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan semua orang. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian ini. Yesus sayang semua. Sudah menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang TOP, kita mau itu loh, iya, kita perlu yang namanya mendengar, membuka telinga, tapi nggak cuma dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kita sungguh-sungguh ya Lause, dari dalam hati kita mau mendengar, tentunya firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Steven. Oke adik-adik. Nah, sebelum adik-adik semua mau mendengarkan firman Tuhan, Lause Steven senang sekali ya lihat adik-adik ya. Udah semangat walaupun masih online gitu ya. Tapi kalian masih mau semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Steven mau ajak kita sama-sama untuk berdoa. Kita mau meminta Tuhan supaya Tuhan yang memimpin kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Yuk, sikap doa gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setia yang Kau berikan hari ini. Sebentar, kami akan mendengarkan
firman Tuhan. Kiranya engkau pimpin dan engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, aduh. Ini Lause Stephen lagi kesasar nih adik-adik sekarang nih ya. Aduh, ini kesasar di hutan belantara, di mana-mana hutan. Lause Stephen udah 5 jam muter-muter nggak ketemu-temu jalan keluar nih adik-adik. Aduh, gimana ya adik-adik ya? Aduh, coba deh Lause Stephen coba jalan ke situ lagi. Adik-adik coba tunggu di sini ya. Mungkin aja Lause Stephen bisa ketemu jalan keluar ya. Adik-adik coba tunggu bentar ya adik-adik ya. Nah, ketemu lagi. Aduh, ini muter lagi adik-adik berarti Lause Stephen nih. Aduh, dari 5 kali jadi 6 kali nih muter-muter. Aduh, ini Lause Stephen harusnya ini perlu petunjuk arah nih ya adik-adik ya. Aduh, tapi nggak ada. Gimana tahu harus jalan kemana kalau nggak ada petunjuk arah ya. Aduh. Oh iya, adik-adik, Lause Stephen punya sesuatu di kantung. Lause Stephen punya. Nah, ini dia. Adik-adik tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah pisau cukur. Nah, Lause Stephen buka dulu. Nah, ini dia pisau cukur. Nah, pisau cukur ini biasanya digunakan untuk menyukur kumis atau jenggot ya. Adik-adik ya, kalau misalnya papa kalian gitu ya, mukanya bersih gitu ya. Ini karena apa? Karena ini adik-adik ya, karena pisau cukur. Nah, makanya ini buat cukur kumis dan jenggot. Nah, tapi adik-adik, Lause Stephen pernah baca artikel adik-adik. Kalau misalnya pisau cukur kalau ditaruh di atas air itu bisa menjadi petunjuk arah adik-adik. Nah, kira-kira beneran bisa nggak nih adik-adik ya? Kalau misalnya beneran bisa pisau cukur jadi petunjuk arah, wah, Lause Stephen nggak jadi kesasar nih adik-adik ya. Nah, ini coba ya, kita coba ya adik-adik ya. Kita taruh ya. Oke adik-adik, sekarang coba ya Lause Stephen taruh ya pisau cukur ini ke dalam air ya. Bener nggak ya? Nah, kalau misalnya ini itu utara, ini selatan, ini timur, ini barat ya adik-adik ya. Coba kita lihat dulu ya. Bener nggak? Langsung putar-putar, terus kita taruh. Wah, langsung mengarah yang sesuai ya adik-adik ya. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat ya adik-adik ya. Wah, coba-coba Lause Stephen angkat lagi adik-adik. Lause Stephen angkat terus Lause Stephen puter-puter ya, puter-puter lagi. Lause Stephen lihat ya, bener nggak nih arahnya nih. Nah, coba begini ya adik-adik ya. Wah, dia muter lagi adik-adik. Wah, berhentinya di sini lagi sama gitu ya. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Berarti bisa ini ya. Jadi petunjuk arah ya adik-adik pisau cukur ini. Waduh, luar biasa ya adik-adik ya. Ini kalau misalnya digeser-geser, dia tetap sesuai ya adik-adik arahnya ya. Nggak ikut bergeser adik-adik. Luar biasa adik-adik ya. Nah, adik-adik, wah luar biasa. Ternyata bisa ya adik-adik ya. Waduh, ini Lause Stephen nggak jadi kesasar nih. Aduh, oke lah. Aduh, tapi luar biasa juga ya adik-adik ya. Dari sebuah pisau cukur yang biasanya buat nyukur jenggot, nyukur kumis gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi petunjuk arah. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Aduh. Nah, tapi adik-adik sadar nggak adik-adik? Kalau misalnya pisau cukur ini mungkin bisa menjadi petunjuk arah. Sesuatu yang dari halnya buat cukur gitu ya, tapi tiba-tiba bisa berguna untuk sebagai petunjuk arah. Nah, tapi cuma pisau cukur nih adik-adik ya. Kalau misalnya di sekitar Lause Stephen ini nggak ada lagi yang lain. Kayak pohon-pohon di belakang atau misalnya batu-batu di bawah sini, tanah-tanah. Nah, itu nggak bisa jadi petunjuk arah ya adik-adik ya. Nah, tapi tahu nggak sih adik-adik? Kalau misalnya Tuhan Yesus bisa membuat apa saja, bisa menjadikan apa saja untuk menuntun kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar adik-adik. Maksudnya apa tuh Lause Stephen? Maksudnya kalau misalnya kita lagi kesasar di pasar gitu ya, nggak ketemu mama di mana? Nah, terus Tuhan bisa membuat semuanya gitu ya, membuat apa aja gitu ya untuk membuat kita akhirnya ketemu sama mama kita atau ketemu sama rumah kita. Enggak ya adik-adik ya, bukan gitu maksudnya. Nah, maksud di jalan yang salah dan jalan yang benar adalah ketika kita melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita berada di jalan yang salah. Dan karena kita berada di jalan yang salah, maka Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu, bisa membuat segala sesuatu untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar adik-adik. Nah, Lause Stephen tahu dari mana Tuhan Yesus bisa kayak gitu? Emang Tuhan Yesus sehebat itu apa? Nah, Lause Stephen tahu dari satu kisah adik-adik.
satu kisah yang namanya adalah Bileam. Nah adik-adik pernah denger nggak? Ini Bileam ini siapa nih? Kayak nama roti bakar gitu ya Bileamnya. Nah bukan ya adik-adik ya. Nah jadi langsung sih ceritain aja deh ke adik-adik ya. Mungkin adik-adik masih asing gitu ya. Ini Bileam ini siapa gitu ya, masih bingung ya. Nah jadi adik-adik, Bileam itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu menaati firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan adik-adik. Dia punya satu karunia, yaitu dia bisa memberkati dan dia bisa mengutuk juga. Nah tapi karunia yang digunakan tentunya digunakan untuk sesuai dengan kehendak Allah ya adik-adik ya. Nah oleh karena Bileam mempunyai karunia itu bisa memberkati dan bisa mengutuk, maka banyak orang yang mencari Bileam ini. Termasuk seorang raja adik-adik yang namanya adalah Raja Balak. Nah Raja Balak ini adalah seorang raja dari bangsa Moab, dari orang-orang Moab adik-adik. Nah orang-orang Moab ini kenapa Raja Balak ini menyuruh Bileam gitu ya, mencari Bileam? Karena bangsa Moab itu melihat bangsa Israel itu sangat banyak pada saat itu. Ada sangat banyak dan kelihatannya itu sangat kuat sekali. Nah bangsa Moab ketika mau perang sama Israel jadi takut ya. Oh ini kok Israel kok banyak banget ya. Kayaknya setiap yang perang lawan Israel kalah mulu nih. Wah saking banyaknya ini orang ini. Waduh ini harus bahaya ini. Nah akhirnya Raja Balak kepikiran. Kita panggil aja Bileam. Kita panggil Bileam. Kita minta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Moab berperang melawan Israel. Israel dapat dikalahkan dengan mudah adik-adik. Wah. Ini luar biasa ya adik-adik yang punya pikiran seperti itu ya Raja Balak ya. Nah akhirnya firman Tuhan bilang ke Bileam, jangan pergi. Udah kamu stay aja di sini. Kamu tetap di sini, jangan pergi ke Raja Balak dan jangan melakukan apa yang dia mau. Nah tetapi adik-adik pada saat itu Bileam tidak nurut ya adik-adik ya. Aduh jadi ini firman Tuhan sudah suruh Bileam jangan pergi. Tapi karena diiming-imingi oleh harta yang luar biasa, Raja Balak bilang, kamu mau apa aja saya kasih. Mau mainan segunung saya kasih. Mau apa aja saya kasih. Semuanya saya kasih. Akhirnya Bileam pergi adik-adik ya. Aduh ini nih menyedihkan sekali adik-adik ya. Aduh dari yang pertamanya Bileam harusnya mengikuti jalan firman Tuhan. Tapi ketika Bileam melanggar firman Tuhan dan membuat Allah murka. Bileam tidak lagi berada di jalan yang benar adik-adik ya. Dia berada di jalan yang salah, jalan yang melanggar firman Tuhan. Nah pada saat itu Bileam pergi menaiki keledainya adik-adik ya. Dia bawa keledai, naik keledai, tuk gitu ya. Nah ketika di tengah jalan, keledainya melihat adik-adik ada seorang malaikat. Tapi Bileam gak bisa lihat, yang bisa lihat keledainya doang pada saat itu ya adik-adik ya. Nah ketika keledainya lihat itu dia langsung mengalihkan jalanannya, dia langsung serong ke samping masuk ke ladang gitu ya. Dan ya gitu ya Bileamnya jadi kotor gitu ya. Oh ini kok harusnya gue bersih nih, harusnya saya bersih nih ketemu Raja Balak nih. Tapi kok malah jadi masuk ke ladang. Karena Bileam kesel tapi dia gak tahu apa yang terjadi di depan sana. Akhirnya dia pukul keledainya. Pukul gitu ya. Aduh udah kamu jalan aja lurus, jangan miring-miring ke ladang gitu ya. Akhirnya jalan lagi. Nah yang kedua kali ketika berada di jalan yang cukup sempit, ketemu lagi sama malaikat dengan pedang terhunus ya. Keledainya bisa lihat tapi Bileamnya nggak bisa. Akhirnya keledainya minggir lagi dan melukai kaki Bileam gitu ya, kena tembok kakinya. Wah Bileam kesel, dipukul lagi. Udah gitu yang ketiga ketika melewati jalan yang sempit, keledainya melihat lagi ada malaikat itu. Wah malaikat yang bawa pedang itu ya akhirnya keledainya tiarap, dia nggak mau jalan. Akhirnya Bileam sangat murka dan akhirnya dipukul ya ketiga kali adik-adik keledainya. Dan pada saat itu Tuhan membuka mulut keledai itu adik-adik. Wah dibuka mulut keledai itu. Kemudian keledai itu nanya ke Bileam. Kenapa kamu pukul aku 3 kali? Apa yang aku lakukan? Memangnya aku salah apa? Kemudian Bileam dengan kesel dia bilang. Kamu sudah mempermainkan aku. Aku suruh jalan tapi kamu malah masuk ke ladang, malah nempelin diri ke tembok, malah tiarap. Gimana saya mau cepet, saya ada janji makan siang nih sama Raja Balak nih. Gitu ya, udah gitu keledainya bilang, selamat tunggangin kamu. Apakah aku pernah seperti ini? Melanggar apa yang kamu mau tuju? Gitu ya, udah gitu Bileam mikir, iya juga sih ya kayaknya selama aku nunggangin ini keledai, dia gak pernah seperti ini. Gak pernah masuk ke ladang, gak pernah tiarap gitu ya. Begitu Bileam bilang, kayaknya gak pernah, bener juga. Udah gitu pada saat itu Tuhan mencelikkan mata Bileam. Bileam jadi bisa lihat, wah
ternyata di depan saya ada malaikat dengan pedang yang sudah terhunus. Kemudian malaikatnya bilang ke Bileam, kenapa kamu pukul dia 3 kali? Kalau misalnya dia tidak menghindar pada saat ada malaikat itu, maka sudah pasti aku akan membunuhmu terlebih dahulu Bileam. Tapi karena keledai itu melihat, maka dia minggir. Wah, karena keledai itu yang Tuhan pakai, akhirnya Bileam bisa selamat ya nyawanya ya adik-adik ya. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Nah, hal ini membuktikan adik-adik kalau misalnya Tuhan bisa memakai segala cara, Tuhan bisa memakai segala hal yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa memakai apapun untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar dari jalan yang salah. Bileam dari awalnya melanggar firman Tuhan, gak mau nurut sama firman Tuhan. Tapi karena keledai itu, karena keledai yang mungkin pada zaman dulu dianggapnya bodoh ya. Keledai itu kan dianggapnya bodoh, udah gitu kayak keras kepala. Tapi Tuhan memakai keledai itu untuk akhirnya membawa Bileam kembali menuruti firman Tuhan. Bileam pada saat itu akhirnya kembali menaati firman Tuhan dan terjadi kemenangan besar. Nah, ini luar biasa adik-adik ya. Nah, dari Bileam ini kita bisa belajar ya kalau misalnya Tuhan bisa memakai apapun. Nah, pertanyaannya adalah apakah adik-adik pernah ngerasain hal ini adik-adik ya? Pernah gak sih adik-adik misalnya nih lagi nyontek atau enggak lagi gak belajar? Oh udahlah lagi nonton serial TV aja lah, gak mau belajar. Atau enggak misalnya main game aja, Mobile Legends gitu ya, gak mau belajar lagi. Udah gitu besoknya pas ulangan dapat 50. Udah gitu mama ngomel, diomelin ibu guru, bapak guru, diomelin mama, papa gitu ya. Atau nggak anak nenek, kakek, diomelin juga gitu ya. Nah, adik-adik mungkin apa perasaannya? Mungkin kadang-kadang kita ngerasa kesel, sedih gitu ya. Aduh ini diomelin lagi, mana mama kalau ngomelnya panjang gitu ya misalnya ya. Nah, tapi adik-adik harus sadari kalau misalnya seringkali Tuhan memakai orang tua kita, memakai guru-guru kita, memakai kakak kita, memakai kakek nenek, memakai orang-orang yang lebih tua untuk membawa kita ke jalan yang benar dari jalan yang salah ya adik-adik ya. Dari misalnya pertamanya adik-adik suka bohong atau misalnya gara-gara adik-adik gak belajar, malas belajar atau misalnya suka nyontek. Tapi gara-gara habis diomelin, habis dinasehatin, adik-adik jadi ngerti. Oh ya udah deh besok-besok gak nyontek lagi lah daripada diomelin lagi. Udahlah besok-besok gak bohong lagi lah daripada kena omel lagi. Udahlah mulai sekarang belajar deh yang benar supaya dapat nilai bagus. Nah adik-adik Tuhan bisa pakai mereka semua untuk menjadi berkat bagi adik-adik ya. Bagi kita semua supaya kita bisa menjadi terang bagi yang lain. Nah mungkin kita bertanya, Tuhan ngapain sih bingung pusing-pusing gitu ya jadiin orang lain supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Kan udah biarin aja gitu. Nah jawabannya satu adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia masih sayang sama Lause Stephen, sama adik-adik sehingga dia memakai orang-orang lain untuk membawa adik-adik dan Lause Stephen kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan Yesus tidak mau kalau misalnya kita tidak menjadi terang hanya karena kita berada di jalan yang salah ya adik-adik ya. Nah oleh karena itu adik-adik mari kita belajar sama-sama. Mari kita latih diri kita sama-sama. Mungkin tidak mudah, mungkin sulit ya adik-adik ya. Tapi mari kita belajar sama-sama untuk menaati, mendengarkan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita mendengarkan guru kita, menaati orang tua kita. Karena Tuhan bisa saja memakai mereka untuk membawa kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar ya adik-adik ya. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Yuk kita lihat sama-sama ayat hafalan kita hari ini ya. Halo teman-teman semua, kembali bersama dengan aku. Aku mau mengajak kalian untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 150 ayat 2b. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pendek ya? Aku yakin kalian semua pasti bisa. Yuk kita coba lagi. Mazmur 150 ayat 2b. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 2b. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Oke adik-adik, nah sudah selesai ayat hafalannya. Ayat hafalannya mari kita simpan di dalam hati. Dan hari ini kita belajar banyak hal ya. Nah sekarang Lause Stephen mau mimpi kita dalam doa penutup. Yuk adik-adik kita berdoa sama-sama ya. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah memimpin kita, memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Yuk kita berdoa, gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa adik-adik ya. Yuk kita berdoa sama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan hingga hari ini. Kiranya kami dapat belajar untuk taat orang tua dan guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oke adik-adik, sekarang Lause Stephen mau melanjutkan perjalanan Lause Stephen. Lause Stephen sekarang gak kesasar lagi ya, karena Lause Stephen tahu bahwa Tuhan Yesus bisa memakai segala hal untuk menuntun Lause Stephen ke jalan yang benar. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.